proses yang harus Hmm. terus-menerus dilakukan ya. Tapi gue selalu kalau ngomongin soal kayak explore hal baru, gue juga ya mungkin gue selalu berkutat sama pertanyaan ini sih, Bay. Maksudnya orang bosan nggak sih berada di kotak yang sama? Maksudnya kalau lu udah mulai mau explore gitu ya, menghadapi rasa takut gagal itu kan pasti lu udah berhadapan sama sesuatu yang unknown kan. Nah, tapi di satu sisi juga gue merasa kalau lu berada di area yang lu ketahui, kok kayaknya boring ya? Coba perasaan gue aja. Mungkin dari pengalaman yang gue tahu dari teman-teman, dari lingkungan gue dan dari pengalaman gue sendiri ya. Kesimpulan yang saat ini bisa gue share mungkin kita nggak akan pernah tahu jawabannya, Vin. Karena si orang itu sendiri, misalkan yang kita tanyain, kadang juga nggak tahu jawabannya gitu ya. Sebenarnya gue bosen ya, atau ngerti nggak lo? Jadi misalkan kebosanan itu termanifestasi menjadi dia menjadi orang yang emosional di rumah. Misalnya dipencet sedikit terus jadi ngamuk. Tapi tidak pernah dieksplor bahwa alasan dia menjadi orang yang emosional di rumah adalah kebosanan dan ketidakpuasan dirinya terhadap hidupnya sendiri. Ngerti nggak lo? Nah jadi itu sulit untuk dijawab. Tapi menurut gua di setiap orang berbeda-beda. Gua rasa ada juga pasti ada lah gitu orang yang emang konten dengan hidupnya ya. This is it gitu loh. This is exactly the life that I wanted. Gue punya hidup yang secure, gue ngelakuin hal yang sama, gue nggak usah sibuk-sibuk mikir lagi. Jadi gue bisa misalkan spend time untuk family atau apapun itu gitu loh. Jadi mungkin dari luar itu tidak bisa, nggak ada jawabannya sih sebenarnya sih bosen atau enggak gitu loh. Tapi kalau dari gue pribadi bosen sih. Makanya kita cocok. Kalau dari gue pribadi bosen sih. Bosen karena gimana ya? Ya gue emang demen mencoba hal baru dan salah satu yang paling challenging buat gue adalah dengan gue mencoba hal baru, Vin, gue bisa lebih kenal diri gue sendiri. Karena gue berada di zona yang menyebabkan diri gue tuh jadi keluar, borok-boroknya tuh keluar gitu loh. Ngerti gak lo? Kayak misalkan choice yang gue ambil ini aja gitu ya, dengan gue melaksanakan project ini dan gue melepaskan corporate job gue, itu kan tidak nyaman. Itu kan nggak nyaman gitu loh. Tapi tetap aja gue ngelakuin itu dan gue ngerasa itu membantu gue untuk bisa tadi gitu loh. Contohnya adalah lebih mengenal diri gue lagi. Oh, sorry. Mati lu, Bang. Enggak. Sekarang udah kesambung lagi sepertinya. Oh, oke. Ya. Iya, jadi karena itu jadi keluar perasaan-perasaan atau sisi-sisi yang gua tadinya tuh sisi itu kan juga sebenarnya kan memang sudah ada gitu loh, cuma nggak presence gitu loh. Dan dengan gue mencoba hal baru ini, gue jadi punya chances untuk membentuk diri gue lebih, mengembangkan diri gue lebih lagi gitu loh. Sounds cheesy, but that is what I really feel gitu loh. Nah, balik lagi ke setiap harinya gue jadi mesti juggling dengan project yang gue start baru ini dan dengan sisi-sisi baru gue yang sekarang gue lagi explore gitu kan. Jadi intriguing. Oh, sama satu lagi, Vin. Satu lagi yang pengen gue share adalah gue sadarin bahwa gue kayak punya attention span. Kalau orang ngomong tuh kayak anak anjing. Dalam artian, karena gue sekarang lagi sibuk dengan fase ini dengan hidup gue kadang suka lupa apa yang udah gue lewatin sebenarnya. Hal-hal apa aja yang udah gue lewatin, hal-hal apa aja yang membuat gue seneng gitu ya. Kayak gue minggu lalu ikut volley di sini. For the first time after
I don't know, over 10 years. Dulu gue volley di sekolah kan, gue volley kan. Anjing, gue ada di halle megang bola volley, gue seneng banget, men. Gue udah bener like, anjing, ini udah rasa kayak zaman dulu lagi gitu loh. Oh, ternyata gue bisa ya main volley ya gitu. Oh, ternyata ini asik ya gitu, ketemu orang lagi gitu kan. Kita mesti tes corona dulu ini itu. Tapi itu hal yang tadinya tuh karena gue sangat fokus dengan gimana nih caranya nih sekarang gitu ya. Gue kadang suka lupa apa sih sebenarnya yang bikin gue yang bikin gue enjoy gitu loh. Kan nah, jadi dan itu kan sudah ada di dalam hidup gue gitu loh, bukan sesuatu hal yang baru. Sama halnya dengan kalau kita ngomongin dengan resilience. Kita lagi ngelewatin satu masa baru, kayaknya sulit banget gitu ya. Tapi kalau gue take time, gue duduk sejenak dan gue melihat time span hidup gue, dan bukan cuma di bagian yang lagi sulit ini aja, dan gue ngeliat ke belakang. Anjay, gue lulus kuliah di luar loh, ngerti gak lo gitu, dengan perjuangannya gitu loh. Gue dulu, apalagi kalau gue ketemu sama teman lama gitu, anjing dulu jualan popcorn, nyuci piring, ini itu gitu kan. Nah tiba-tiba gue jadi teringat lagi gitu, oh I'm not that weak that I thought I am gitu loh. Ini cuma lagi fase baru aja, dan fase baru ada gitu loh, all these insecurities, dan gue jadi beginners lagi gitu loh. But that doesn't mean that I start from zero. Makanya orang juga ngomong kan, you never start from zero actually, you start with all those experience that you already have in your life gitu kan. Jadi mungkin itu juga satu hal yang bisa gue share sih, explore dan inget-inget lagi yang bikin lo happy itu apa gitu loh. Dan lo udah hidup sekian tahun di dunia ini, pasti adalah, carilah di masa kecil lo demennya apa gitu ya, lo lakuin lagi, enak deh. Ih, itu gue demen banget kemarin main volley itu. Iya sih, kadang soalnya kita terlalu, kadang jadi kesannya kayak ngoyo gitu sih, Bay. Karena aduh ini kayak gue masih nge-push banget nih, gue mesti. Ya, itu salah satu menurut gue yang misleading juga, prinsip kerja keras sih. Kadang cuma ditekanin kerja kerasnya aja, tapi lupa gitu buat having fun juga dalam bekerja kerasnya itu. Nah, jadi kesannya balik lagi, oh ini gue harus create sesuatu hari ini yang bisa gue lihat gitu kan. Kalau belum gue lihat berarti gue belum kerja keras gitu. Nah itu gue juga sering nge-gap diri gue sih di situ. Tapi gue sih berharap, maksudnya soal failure itu lebih bisa di-appreciate sih, Bay, dari cara didik ya dari kecil ya. Karena kan kita kalau dari kecil kan ngelakuin kesalahan diomelin kan. Padahal kan anak melakukan kesalahan atas sesuatu yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Ya sih. Jadi kan ya sebenarnya make sense aja bikin kesalahan gitu. Nah mungkin menurut gue juga itu aneh sih, kenapa kita kayaknya menghindari banget untuk menjadi salah gitu ya, atau gagal, apapun arti definisi lu. Itu kalau mau masuk ke tema mendidik, Vin, itu bisa 1 jam lagi. Karena memang ada apa ya? Waduh, gimana ya? Itu tema yang sangat menarik sih, dan semakin gue dekat ke that time of my life where I'm going to build a family gitu ya, semakin gue juga mendalami tema itu, dan gue ngerasa, makanya kan basically mimpi gue adalah, bukan mimpi ya mimpi sih, tujuan gue adalah gue pengen build something business wise ya, dari pendapatan yang memperbolehkan gue ada di rumah sesering mungkin di saat anak gue lagi tumbuh dan berkembang. Makanya ini jadi konten kreator nih. Aduh Tuhan alam semesta, bantu anakmu ini. Tolong ya. Nah, karena gue itu intriguing banget sih, gimana caranya bukan menjadi orang tua yang perfect, tapi gimana caranya bisa membuat satu atmosfer, satu zona di mana si anak itu encourage untuk menemukan jati dirinya, atau menemukan, karena si anak kan bukan, meskipun si anak itu tidak bisa berpikir dengan sadar ya pada saat awal-awalnya, tapi si anak kan selalu mencari grants, selalu mencari limitnya nih, gue bolehnya ngapain gitu kan. Nah, sebagai keluarga yang biasanya adalah lingkaran terdekatnya, respon si keluarga akan usaha si anak untuk mencari limitnya,
Wah, itu yang akan menjadi pengertian si anak tentang dunia ini. Dan itu adalah pengertian pertama yang akan dia bawa ke dunia sosialnya, misalnya di playgroup atau apapun itu. Tapi I guess it's a topic for another day sih ya. Dalam sih itu anjing. Iya. Itu panjang lah kalau ngomongin itu. Ngomongin parenting kan panjang lah. Panjang. Yuk. Tapi maksud gue ya. Next time kita ngomongin itu. Ya, but I mean like mungkin kayak pesan kali ya buat teman-teman ya. Mungkin kita summary tentang failure ini ya. Kalau menurut gue sih ya, kalau lu coba sesuatu ya nggak usah takut gagal, karena itu ya wajar aja justru lu gagal. Kalau lu udah tahu, ya itu namanya nggak belajar juga dong. Kalau lu udah pasti berhasil gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gue yang mesti kita appreciate lagi di society gitu. Nggak cuma ngelihat outputnya aja gitu, tapi lu juga mesti appreciate prosesnya gimana sih. Kalau misalnya, tapi ini kan bukan berarti lu jadi ignoran yang tadi gue bilang ya. Nah lu bilang, oh yaudah nggak apa-apa dong gagal, ya udah gue jalan aja gitu dengan mata tertutup gitu. Ya kan gagal nggak apa-apa, bukan kayak gitu maksudnya. Cuma gagal di sini artinya lu jatuh tapi lu belajar dari kenapa sih lu jatuh gitu, sehingga lu nggak itu untuk kedua kalinya gitu. Kalau lu kan jatuh kedua kalinya, ya udah belajar lagi dari satu kedua kali supaya nggak jatuh ketiga kalinya gitu. Ya itu sih menurut gue yang mestinya gue juga belajar sih dari dulu soal itu. Karena pressure banget men. Buat mencoba untuk tidak gagal. Ya. Dari gue mungkin yang bisa gue share untuk merangkum ini semua, yang pertama adalah lu ngertiin dulu bahwa kegagalan itu tuh sama kayak lu, udah pasti. Jadi itu adalah batu loncatan. Yang kedua, lu sadarin bahwa tidak ada sesuatu yang harus lu perjuang. Identitas lu itu cuma ego lu. Ego lu yang takut lu gagal. Ego lu yang paralyze lu untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Itu semua ada di tangan lu untuk ngelepas beban itu tadi, batu dari tas lu, atau realize semua beban itu untuk dalam menjalani ini. Jadi benar-benar nikmatin prosesnya, dan outcome-nya udah pasti datang. Outcome nggak bisa lu kontrol gitu loh, tapi prosesnya itu bisa lu kontrol. Jadi ya itu sih kalau menurut gue sih. Takut akan kegagalan satu hal yang sangat human, satu hal yang sangat lumrah. Jangan marahin diri lu sendiri karena lu takut gagal, tapi jangan juga sampai paralyzed. Acknowledge tapi tetap maju terus. Gitu kali ya. Yes. Yo. Semoga ya, semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari pembicaraan kita ini. Iya. Ya, oke, kalau gitu teman-teman, mungkin itu kita bakal tutup podcast live kita hari ini. Thank you banget buat lo yang udah ngedengerin. Buat teman-teman yang pengen support kita di Asah Diri, bisa lihat di Instagram kita dan follow kita di @asahdiri.ind. Bisa rate juga podcast kita di Apple Podcast, dan juga subscribe dan komentar di YouTube channel kita. Like juga video ini. Ini video bakal online kan ya? Bakal. Kita akan publish kok. Kita akan publish. Tidak peduli meskipun tadi awal-awal mungkin ada ketidaknyamanan yang Anda lihat. Ya. Ya udah, oke guys, bye bye. Thank you, bye bye.